Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Dokter Kiran. Di video kali ini aku lagi bikin kastengel nih teman-teman. Dan ini tuh rasanya super enak, crunchy, kejunya juga berasa banget. Nah buat kalian yang kepengen tahu gimana cara bikinnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, di sini aku punya keju cheddar parut. Aku pakai keju cheddar biasa ya teman-teman. Jadi ini nanti mau aku panggang supaya kadar airnya berkurang. Nah ini nanti yang bikin tekstur kastengelnya jadi crunchy ya teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya keju edam atau keju parmesan, nah keju itu kan lumayan mahal ya harganya. Jadi kalian bisa siasati dengan pakai keju cheddar biasa, lalu kalian oven selama 10 menit dengan suhu 180 derajat. Pokoknya sampai teksturnya ini crunchy gitu ya, sampai golden brown. Nah seperti ini hasilnya, dan ini tuh crunchy banget dan aromanya ini tuh wangi banget loh teman-teman. Jadi ini nanti kita campur ke adonan. Nah ini tuh yang bikin nanti kue kering kita jadi crunchy seperti pakai keju mahal ya. Oke, di sini kita masukkan margarin. Aku pakai full margarin ya teman-teman. Lalu kita tambahkan gula halus. Nah gula halus ini opsional, kalian bisa pakai, bisa juga di skip. Kalau kalian suka yang tekstur asin, nah kalian boleh skip gula halusnya ya teman-teman. Nah ini setelah kita aduk rata sampai lembut, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita masukkan kuning telur. Aku pakai 1 butir, lalu kita aduk rata sampai tercampur. Kemudian ini kita tambahkan bahan keringnya. Di sini kita masukkan susu bubuk dan juga tepung maizena, kemudian ada baking powder, lalu ada tepung terigu. Aku pakai tepung terigu biasa ya teman-teman, yang segitiga biru itu loh. Kemudian ini kita ayak, lalu kita aduk rata. Nah tepungnya ini jangan dimasukkan sekaligus ya, jadi kita masukkan secara bertahap. Lalu kita tambahkan keju yang sudah kita panggang tadi ya teman-teman. Nah ini nanti yang bikin tekstur kastengelnya jadi lebih crunchy, renyah, pokoknya enak banget teman-teman. Kalian wajib cobain resep ini ya. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita tambahkan sisa tepung terigunya. Jangan lupa selalu diayak ya teman-teman, jadi nggak ada yang gerindil-gerindil tepungnya. Lanjut ini kita aduk lagi sampai rata. Nah kalau sudah seperti ini mau aku lanjut pakai tangan ya teman-teman, supaya lebih mudah. Jadi kita bisa cek langsung apakah sudah cukup kalis. Nah ini menurutku udah bagus banget ya adonannya. Oke, ini nanti kita siap cetak. Sebelum dicetak, ini adonannya kita alasin dulu dengan plastik ya teman-teman, supaya nggak lengket. Kemudian ini kita pipihkan dengan rolling pin. Kita pipihkan sampai ketebalan yang pas ya. Jadi jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga ya. Soalnya kalau terlalu tebal,
matangnya jadi lama, dan kalau terlalu tipis jadi cepet gosong teman-teman. Nah ini kita pipihkan sampai bentuknya kotak seperti ini ya, jadi nanti kalau kita potong-potong lebih mudah. Jadi buat kalian yang nggak punya bingkai kue kering, teman-teman tahu kan bingkai kue kering yang biasanya buat nyetak kue kering supaya adonannya itu sama rata tebelnya. Kalian bisa contoh caraku ini ya teman-teman. Jadi ini yang pinggirnya enggak simetris, bisa kalian potong sedikit, terus kalian taruh di tengahnya, lalu gilas sampai rata. Nah kalau sudah seperti ini kalian bisa rapikan dengan penggaris ya teman-teman. Bisa pakai apa aja, bisa pakai scraper atau pisau yang panjang. Jadi bisa pakai alat apa aja yang ada di rumah. Nah ini pinggir-pinggirnya kalian rapikan supaya bentuknya sama. Kemudian ini kita oles dengan kuning telur. Nah di sini aku juga pakai putih telurnya ya teman-teman. Aku pakai putih telurnya sedikit aja supaya nggak terlalu kental. Lalu ini kita oles sampai rata. Nah cara ini juga efektif banget, jadi nggak memakan waktu karena harus ngoles kuning telurnya satu-satu ya. Buat para bakulan, kalian boleh pakai cara ini ya teman-teman, jadi lebih efektif. Nah setelah sudah teroles semua, kemudian ini kita tambahkan keju parut, atau kalian boleh potong-potong dulu baru dikasih keju juga boleh, jadi sesuai selera kalian aja. Ini kita tabur dengan keju parut sampai rata. Kemudian ini kita potong seperti biasa ya teman-teman, kayak bentuk kastengel biasa aja. Kalian boleh pakai pisau atau scraper atau penggaris seperti punyaku ini. Dan ternyata lebih gampang pakai penggaris daripada pakai pisau ya teman-teman. Oke, ini kita potong kotak-kotak memanjang. Yang punya cetakan juga boleh kalian pakai cetakan. Nah yang gak punya cetakan kalian bisa potong dengan cara seperti ini ya teman-teman. Nah ini setelah semuanya terpotong, kemudian ini kita tata di loyang. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bagus banget. Kalau kejunya kurang banyak juga bisa kalian tambahin ya. Jadi sesuai selera kalian aja, pokoknya bebas. Nah ini nanti kita panggang selama kurang lebih 50 menit dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, sampai matang. Pokoknya kalian sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Nah ini dia teman-teman, kastengel kita udah jadi. Dan ini tuh rasanya super enak. Pokoknya ini recommended banget buat kalian, jadi wajib cobain di rumah. Dan ini juga bentuknya cantik banget, matangnya pas, merata. Dan kejunya ini juga berasa banget teman-teman. Jadi meskipun kita nggak pakai keju mahal, tapi kejunya ini berasa banget. Karena tadi udah kita panggang, jadi
Tekstur crunchy-nya tuh kerasa banget, super enak. Pokoknya kalian wajib cobain resep ini karena bikinnya gampang, dan meskipun dari bahan-bahan yang ekonomis tapi rasanya benar-benar enak teman-teman. Gak kalah sama yang dari bahan premium. Dan ini juga cocok banget buat isian toples lebaran kalian, atau bisa juga buat ide jualan. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.